Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga, balik lagi barengan sama Zelvin di Bangga Podcast, podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Dan pada episode kali ini nggak kalah seru dan juga nggak kalah penting dari pembahasan. Jadi kalau misalkan Sobat Bangga penasaran juga, kita bakalan ngulik dan juga ngobrol terkait dengan KB. Tapi biasanya KB itu bisa dibilang seringnya digunakan oleh wanita. Tapi untuk kali ini kita bakalan bahas salah satu kelompok juga, khususnya di kalangan pria. Jadi langsung aja, ini udah ada narasumber kita, ada Ibu Cantik dan juga Bapak Ganteng. Halo, selamat datang. Boleh dong Mangga Ibu dikenalkan dulu kepada Sobat Bangga, abis itu lanjut lagi ke Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ati Rubianti. Kebetulan saya sebagai KB di DPPKB Kabupaten Tangerang. Masya Allah. Terima kasih Bu Kabit Ya, udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dan juga ngulik-ngulik di Bangga Podcast. Oke, lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferda, kebetulan saya ketua Bandeng KB Pria. Nah itu Bandeng itu bangga dengan KB Pria dari Kecamatan Pasar Kemis. Oke, Ya. luar biasa. Ini langsung datang ada ketua bidangnya dan juga ada ketua kelompoknya nih Sobat Bangga. Ini jadi kita bakalan ngebahas-bahas juga karena ternyata Pasar Kemis nih kemarin baru aja memenangkan peringkat 1 di lomba. Iya. Ya. Oke, kita bakalan bahas juga Provinsi. tingkat provinsi terbaik. Iya. Kita bakalan bahas juga Sobat Bangga, tapi sebelum itu mungkin ada beberapa dari Sobat Bangga yang penasaran sebenarnya kelompok Pak KB Pria ini apa. Sebelum kita masuk ke prosesnya, Bu Kabit, bisa dijelasin nggak sih Bu sebenarnya apa sih kelompok KB Pria ini Bu? Sebenarnya kelompok KB ini udah dari 2024 ya Pak ya. Oke. Berdirinya sengaja ini programnya DPPKB. Sangat baik sekali ya. Jadi bukan hanya perempuan aja yang Ya. harus ber-KB, tapi laki-laki juga wajib ber-KB ya Pak ya, Ya, membantu perempuan gitu kan ya. Ada kalanya perempuan itu tidak cocok dengan misalnya KB suntik Oke. atau dengan spiral atau dengan apapun ya, itu nggak cocok ya harus laki-laki lah yang ber-KB. Kan ya, jadi saling lah ya Pak ya, Ya. saling pengertian gitu kan ya. Oke. Supaya dua anak aja cukup. Setuju. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya Sobat Bangga bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu program juga dari DPPKB untuk memberikan edukasi juga khususnya kepada para pria kalau misalkan pasangannya atau perempuannya kurang cocok sebisa mungkin yang cowoknya atau prianya nih yang ber-KB. Oke. Dan salah satunya adalah kelompok KB Pria dari Pasar Kemis atau apa gimana tadi Pak? Bandeng KB Pria. Bandeng KB Pria, bangga dengan KB Pria. Oke, bisa diceritain nggak sih Pak awal mulanya prosesnya sampai akhirnya Bandeng KB Pria ini bisa memenangkan peringkat pertama tingkat provinsi nih Pak di perlombaan. Mangga Pak Ferhat. Jadi begini, KB Pria ini saya itu ikut KB Pria Pasik Tomi ya, sudah Pasik Tomi itu udah 22 tahun yang lalu. Oke. Sebelum saya masuk Tangerang. Nah, dari situ, kenapa saya masuk itu alasannya, ini kakak saya ngomong, katanya, kamu itu anak udah ada, udah cukup. Coba sih kamu sekali-sekali kamu yang ikut KB. Oke. Ya jangan perempuan aja yang ini, soalnya perempuan tadi seperti kata KB ada yang nggak cocok, Ya. gitu, Pak. Atau yang laki lah yang berkorban. Nah itu oke, saya bilang saya oke. Pada saat itu saya langsung itu oke. Tapi biayanya sampai kakak saya bayarin itu. Wow. Nah dari situ, nah saya itu nggak ada pemikiran apa setelah setelah saya masuk pindah ke Tangerang. Terus saya kebetulan di kelurahan tugasnya di Kerjaya. Nah terus sudah itu ada dari kasih pemberdayaan segala macam ini saya bilang oke, saya ikut. Saya bilang saya sudah di vasektomi. Nah itu ya. Nah akhirnya terbentuklah itu pada tahun 2021 kelompok KB Pria ini. Nah dari situlah saya mulai saya jalan nyari ini kemana-mana lah, nyari apa namanya, asalnya korban-korban selanjutnya. Bukan korban anggota gitu. Iya, Kelompok. Iya, memang sulit sekali untuk mencarinya karena di luaran itu mengatakan bahwa vasektomi itu efeknya kemana-mana. Oke.
Itu. Tapi tidak seperti itu ya. Ya, tapi pada kenyataannya saya aman-aman ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih banyak para pria gini, khususnya yang pengen ikut KB ini khawatir ya Pak awal mulanya nih. Iya. Terus sampai akhirnya Pak Ferhat karena udah di vasektomi gitu ya, sampai akhirnya mungkin memberikan penjelasan dan juga sosialisasi juga kepada teman-teman khususnya di Pasar Kemis untuk sebenarnya aman loh. Dan kalau misalkan aman sekali kan Pak. Dan dan kalau tambah sehat. malah tambah sehat. Iya. Ini luar biasa. Betul. Sampai akhirnya berarti terbentuk Bandeng KB pria ini di tahun 2021. 21. Ya, Wow. bentuk di Kecamatan Pasar Kemis. Nah, udah saya kebetulan sebagai ketuanya, ya udah saya berjalan lah itu saya sosialisasi kemana-mana ngobrol. Saya kebetulan juga sering apa ya ke bawah gitu ya, Iya. ketemu nongkrong di mana-mana di RW mana, jadi saya kadang-kadang ngomong ini KB pria itu saya kasih penjelasan mereka, tapi jangan-jangan punten nggak bisa berdiri apa segala macam. Nah, itu yang beredar di masyarakat itu Nah, seperti itu. mitos-mitosnya nih. Nah ini yang repot sebenarnya. Sebenarnya enggak, itu akhirnya mereka kadang-kadang dengerin dia udah saya udah selesai enggak, tapi ada yang tertarik langsung hubungin saya. Oke. Pak di mana? Saya di rumah, jadi ngobrol-ngobrol. Udah cukup ngobrol, dia pulang. Gak lama dapat kabar dia udah kasih pun. Wih luar biasa, keren Iya. sekali. Berarti prosesnya nggak gujuk-gujuk langsung terbentuk gitu ya Pak ya? Dari Pak Ferhat sendiri mengalami gitu ya KB pria, terus sampai akhirnya mungkin banyak teman-teman yang penasaran dan juga pengen tahu gitu terkait dengan apa sih sebenarnya efek sampingnya, ada nggak sih kekhawatirannya, dan ternyata Pak Ferhat ini Sobat Bangga apa namanya memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin sampai akhirnya ada beberapa anggota juga dari kelompok KB pria di Bandeng Jadi bangga dengan KB pria. Bangga dengan KB pria. Ya, Bandeng. singkatnya Bandeng KB pria. Bandeng. Kebetulan saya juga suka Bandeng kan. Oh, suka Bandeng ya, betul, enak. Banyak durinya tapi Iya, Pak Ferhat. lah, yang dari preso. Oh iya, lembek ya durinya. Iya. Oke, kita lanjut. Tadi dari proses awal mula terbentuknya kelompok KB pria khususnya yang ada di Pasar Kemis. Aku penasaran juga nih Bu Kabit. Sebenarnya dalam keberhasilan KB seberapa penting sih pria ini atau laki-laki ini terlibat Bu? Sangat penting sekali ya. Itu sangat penting sekali yang tadi saya sudah bilang bahwa laki-laki itu harus terlibat. Terutama mungkin yang itu tadi yang tidak cocok ya dengan KB-nya kan, daripada anaknya banyak. Betul. Ya kan ada yang 4, 5 ya Pak ya, karena mungkin atau ketidaktahuan. Maka dengan adanya Bandeng Pri ini, alhamdulillah sih udah mulai banyak ya Pak ya yang mau bergabung, tapi ya tidak secepat itu karena mungkin laki-laki kan agak-agak kurang malu ya mungkin ya pertama itu harus kita pendekatan, mungkin ketuanya juga sering datang ya Pak ya, tapi dengan secara tidak langsung mereka berminat, tapi mungkin karena ketidaktahuan. Sangat penting sekali menurut saya ya. Setuju karena di sebuah keluarga itu kalau misalkan ya udah, kalau misalkan tadi apa yang disampaikan Bu Kabit gitu ya Pak Ferhat ya, kayak misalkan istrinya kurang cocok di KB, ya udah yang harus berkorban ya laki-lakinya tuh gitu. Ya. Memang kalau KB untuk perempuan itu kan kalau yang nggak cocok itu efeknya banyak. Ya, Iya. ada yang gendut, ada yang pendarahan, gitu. Macam-macam kasihan gitu kan. Betul. Nah, makanya Ada saya yang juga suka ngomong. pusing, mas kadang-kadang. Iya. Kalau KB suntik. Wow. Tapi kalau misalkan di KB pria ini Pak ada efek sampingnya nggak sih? Atau justru aman-aman aja yang dialami Pak Ferhat? Sampai dari Ini awal. awet muda nih. Awet muda betul Coba kelihatan. tebak berapa umurnya? Umurnya kayaknya kalau misalkan dari ini belum puber, kayak masih 15 tahun. Keterlaluan ya. 46. Saya umurnya kebetulan 59. 59 Pak Ferhat. 59. Wow. Hanya 22 tahun lalu saya masih kemungkinan. Wow. Nah, itu juga nggak ada masalahnya. Itu juga yang harus kita lakukan. Memang yang penting itu kan edukasi ke masyarakat. Ya, bagaimana jadi prosesnya? Kalau emang diapain sih? Nah, dia benar. Jadi yang sekarang itu kan pada saat di fase itu ya paling hanya 5-10 menit, cepat. Cepet banget Pak ternyata Pak. Pulangnya dan juga saya langsung bisa pakai celana, saya langsung pulang. Oke. Wow. Waktu saya masih di Jakarta, saya pulang lagi aja nggak apa-apa. Masih besar. Hmm. Salurannya ada. Ada yang diikat, ada yang di. Ya. Oke. Secara kesehatan proteinnya kembali ya Pak. Ya. Ke tubuh. Proteinnya berbalik.
Oh, Jadi oke. terjadi kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuhnya bagus. Jadi waktu ini saya sendiri nggak sadar ya. Ya. Saya pernah di waktu saya di Kelurahan Putrajaya. Covid ya, Pak, ya? Kena Saya Covid jadi nggak, Pak? koordinator Satgas Covid. Oke. Selama 2 tahun. Sehat ya. Saya nggak pakai masker, saya nggak apa sampai saya ditegur sama pihak puskesmas dan segala macam. Saya gotong jenazah, alhamdulillah aman. Nggak ada pikiran apa-apa, nggak kena. Oke. Nah, setelah ke depan baru saya berpikir. Nah, setelah saya jadi Satgas Covid, saya nggak kena segala macam, orang seputar Jaya tahu gitu loh. Ini pokoknya kalau udah urusan Covid sehat, langsung gitu kan. Udah, saya turun jam 12 malam, jam 1 segala macam. Itu butuh energi yang kuat. Betul. Banyak. Ya, udah itu yang di ini. Saya hanya kalahnya sama tipes. Karena apa? Kalau saya kopi banyak itu Capek mungkin. Karena kan Kebanyakan Capek. kopi, Iya. asam lambung itu Iya. kayaknya Pak Ferhan. Saya itu jadi ini kan, nanti 2-3 hari saya berjalan lagi. Oke. Nah, setelah perjalanan waktu itu saya banyak belajar mengenai vasectomy, mengenai dari apa tadi yang bilang berbalik itu ya. Iya, protein tadi menjadi imun gitu ya, Pak. Saya pikir apakah benar ini? Jadi kayak imun saya itu jadi tambah kuat. Nah, itu. Tapi buktinya kan kuat kan? Iya. Nah, saya percaya iya mungkin gara-gara vasectomy itu. Oke, wow. Tapi memang saya nggak sebut, saya pikir orang-orang paling kalau itu mah bisa ada karena orang Iya. masih antipati terhadap vasectomy. Betul. Karena banyak semua orang mungkin laki-laki ya, Iya. mungkin Mas sendiri kan masih muda, misal udah berumah tangga, anak misalnya sudah cukup lah, misalnya Iya. ada 2, ada 3, ada 4 lah ibaratnya. Bapak 4 ya Pak ya anaknya? 4, Nah, dia mendingan dia yang bervasektomi Iya, kan, betul. karena anaknya sudah cukup lah, udah melebihi cukup sih Iya. sebenarnya. Begitu karena saya baru terakhir sudah 3-4 bulan kemudian. Ya, Langsung kadang vasektomi. semua laki-laki itu kan merasa tabu. Iya. Karena belum tahu ilmunya. Betul. Jadi dengan apa sih masa nanti saya tidak bisa Iya, benar. Punya ini lagi, ya, gitu kan, itu tidak seperti itu. Oke. Makanya kita sebenarnya sosialisasinya itu emang harus banget ini apa ya, harus mendasar banget dengan sampai dia harus ngerti. Iya, setuju. Jadi dia laki-laki itu harus ngerti dan memahami bahwa ber-KB itu bukan urusan perempuan aja, Setuju. gitu. Laki-laki juga boleh. Setuju, Ya. luar biasa. Dan itu tadi mungkin banyak ketakutan khususnya untuk dari pria-pria karena tidak Dan ketidaktahuan itu, bukan kayaknya betul. banyak yang tidak. Saya juga pas pindah ke sini ya, loh emang ada KB pria gitu. Saya tahunya kan pas doang, tapi tidak membombing seperti sekarang kan. Betul. Ini gara-gara kade kali ya. Vasektomi. dan sampai akhirnya mungkin ya itu tadi ya harus lebih banyak lagi mungkin sosialisasi edukasi Ya. juga kepada para pria bahwa sebenarnya ada manfaatnya juga apalagi dari kesehatan itu tadi gitu ya. Sebagai ketua kelompok juga nih Pak Ferhat mengalaminya sendiri, ternyata kekebalan tubuhnya menjadi lebih kuat gitu ya Bu Iya. pada saat Covid, karena itu tadi mungkin apa yang seharusnya protein yang biasanya keluar sampai akhirnya diterima lagi sama tubuh sampai akhirnya menjadi imun tubuh lagi gitu balik. Oke. Ya, saya sendiri nggak tahu ya dari kedokteran Iya. seperti apa, tapi saya sendiri merasakan seperti itu. Iya. Itu. Itu yang dialami gitu ya Iya, dari itu Pak alami, iya. Ferhat itu sendiri gitu loh. Oke, aku penasaran. Kalau dari Bu Kabit, ada strategi khusus gak sih Bu untuk menambah dan juga sosialisasi gitu, khususnya untuk biar teman-teman pria khusus yang ada di Kabupaten Tangerang ini bisa ikut teredukasi dan juga ikut menjadi akseptor dari KB Pria ini. Ya, untuk tahun ini kebetulan kami sudah bentuk 5 titik ya, titik KB Pria ya Pak di 5 kecamatan. Sebenarnya sudah 10 dari tahun 2024 itu kita udah 10. Nah kedepannya kita akan 5 tahun ke depan kemungkinan kita akan 29 kecamatan akan kita bentuk. Wow. Jadi biar semakin kan belum semua paham ya. Betul. Di tiap-tiap kecamatan itu. Insya Allah kedepannya mereka Itu berat loh, bisa, betul. iya. Itu berat ya. Setelah kita ada sosialisasi. Betul. Harus pendekatan bagaimana si pria itu paham. Ya. Kemarin saya kaget ya, ada bapak-bapak yang waktu di Cikupa dia sosialisasi, dia langsung kita interview gitu kan, bener enggak gitu kan, tidak Bu, malah istri saya kewalahan katanya. Saya ketawa aja gitu, karena saya kan belum ngerasa ya, oh ya KB pria kayak Betul, begini. betul. Oh ternyata tidak berubah, bahkan
meningkat katanya Pak ya. Jangan meningkat ya. Gitu. Jadi harus sampai segitunya Ya. kita menjelaskan Ya, kepada para lelaki, apalagi yang sudah anaknya banyak Gitu loh, betul. Jadi memang tidak mengurangi kebiasaan gitu istilahnya gitu ya Bu ya. Tidak. Kayak misalkan nanti tiba-tiba Malah jadi katanya turun meningkat atau ya, apa. Pak. Meningkat malah ya Pak. Ini ya luar biasa Pak. Oke, berarti salah satu strateginya itu tadi nanti bakalan digencarkan lagi sosialisasi Ya, juga, sama edukasinya, pembentukan menjadi 9 kecamatan. Nanti 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan. Oke. Karena per tahun saya paling 5, 4 gitu. Tergantung karena kan yang mau vasektomi itu udah banyak. Benar. Kita harus apa ya, meladeni dia ya kan ya. Karena yang mau itu kan kita gratisin Pak. Digratisin. Oke, biayanya cukup juga. Kita kerjasama dengan rumah sakit, dengan klinik yang bisa untuk melakukan proses vasektomi. Wow, luar biasa tuh Sobat Bangga. Kalau misalkan mau bisa gratis ya Bu ya? Iya. Prosedurnya gimana tuh Bu? Nanti bikin dulu kelompoknya, mungkin lewat ketua kelompok mengajukan ke kami. Nanti dari kita, misalnya program tahun ini ada 10, Ya. berarti 10 orang dulu. Oke, jadi bisa Karena di cukup ini cukup juga ya? sih. Oke. Cukup mahal juga ya Pak ya. lumayan ya. Dulu Jadi saya cuma 22 tahun lalu 900.000. udah Sekarang udah mahal. Sekarang mau berapa tahun? iya udah berapa kali lipat atau ya 22 tahun lalu Pak Ferhat. Oke, aku pengen ke Pak Ferhat nih sebagai ketua. Ada inovasi atau program khusus gak sih Pak dari kelompok KB Pria? Saya hanya ini Banyak Pak ya. edukasi. Oke, Itu yang utama edukasi. Dan edukasi itu saya bagi dua. oke. Edukasi buat orang yang selengean, dan edukasi sama orang yang jalan itu beda. Bedanya apa tuh Pak? Beda. Jadi kalau yang selengean saya ngomong gampang. Oh, kasaran. Lu nggak bisa berdiri harus ditanya itu. Bisa itu yakin segala macam. Ngomong harus Nah itu beratnya di Nah, situ. itu. Oke. Kalau sama orang yang jahil segala macam, kita penjelasannya harus secara apa namanya ya, apa yang saya Pelan-pelan. Oke. Pelan. Jadi Oke. nanti begini loh Pak, ini nanti usulnya begini. Kita hanya sebentar. Dan, Dan mereka kayaknya mau tertutup. Jadi ada dua Iya. kemungkinan Oh, laki-laki itu ada yang terlalu Terbuka. terbuka, ada yang Iya. tertutup. makanya saya bilang yang selengean itu gampang jelasinnya. Kalau saya yang ngumpul di lapangan segala macam saya cerita. Kadang dia nyamperin ke rumah ya Pak. Iya, gitu. Oke. Nanti kalau udah kumpul-kumpul dia, nah ini dia saya cerita. Lebih ingin tahu lagi karena mungkin ya itulah Bu Pak, karena emang laki-laki kan kadang takutnya itu ya bahayanya sih. Takutnya itu ya. Pokoknya yang penting itu dijelaskan dari edukasi itu bahwa tidak mempengaruhi gaya resep. Itu yang harus memang sulit ya orang. Apalagi memang itu dari segi keagamaan segala macam ada larangan segala macam itu. Oke. Kalau kita udah bicara seperti itu saya nyerah. Setuju. Nah itu udah masing-masing ya. Iya. Tapi kalau buat orang yang ini tujuan kita itu apa? Kalau anak banyak, mohon maaf, ya kalau kita ada duit. Betul. Iya. Untuk pendidikan, untuk kesehatan segala macam, Iya. besar sekali biayanya. Betul. Nah itu gunanya kita pembatasan itu harus ada. Iya. Nah, itu makanya saya juga itu udah cukup lompat ya sekarang. Iya lah Pak ya. Iya. Jadi gantian yang ber-KB pria. Ya sekarang istri saya kan nggak pakai KB segala macam aman. Aman ya Pak. Iya. Dia istrinya langsing, Iya. sehat. Iya, Kan kalau boleh. misalnya KB suntik yang 3 bulan kadang tidak menstruasi. Iya. Iya. Kan jadi tertumbuhnya kan lebih lembut. Kadang suka pusing juga. Luar biasa. Wow. Tuh ya. Banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya betul sekali. Dan tadi penjelasan Pak Ferhat juga bahwa ada 2 tipe juga ya Pak ya kalau misalnya pengen memberikan Ya. sosialisasi. Pemberian edukasi atau sosialisasi itu rumit. Kita Betul. harus lihat orangnya tipe seperti Tipenya apa. gimana ya Pak? Kalau misalkan orang selengean kita ngasih taunya terlalu lembut atau apa, Ditinggal. ditinggal tuh. Ditinggal. Kurang masuk juga gitu. Ngomong apa sih lo? Jadi Anda harus baca juga nih. Ini Mas, dan tahun ini dari Kabupaten Tangerang itu sebagai perwakilan ke nasional. Oke. Jadi udah lagi proses, lagi bikin SK. Minggu ini udah proses. Kita akan maju ke tingkat nasional. Wow, Doakan ya. luar biasa. Kita doain semoga lolos tingkat nasional. Amin, amin. Semoga saya nanti kita dikasih rezeki juga agar nanti bisa lolos dan juga menang di tingkat nasional. Oke. Dan selamat juga kepada Bandeng KB Pri Iya. yang baru saja memenangkan Tingkat lomba provinsi. tingkat provinsi. Itu terbaik ya Bu. Itu diperlombakan apanya sih Bu? Bisa dijelasin sedikit nggak? Atau Profil, apa Ferhat? profil, Oke. kegiatan-kegiatannya, apa yang sudah dilakukan ya Pak, Administrasinya. administrasi, terus
motivasi ya Pak, Iya, sama jadi, inovasi. Jadi inovasinya banyak ternyata beliau ini. Jadi bukan hanya ber-KB aja, mengajak ber-KB aja ya Pak ya. Tapi Bapak ada sosialnya ya Pak ya. Ya, benar. Ada sosialnya, ada kebetulan saya di banyak. kelurahan, sempat di kelurahan sekarang udah enggak ya. Itu ada bansos atau segala macam. Ada motor jemputan juga ya Pak ya. Jadi dijemput gitu. Nah itu kalau ada yang mau. Terus diantar. Gitu. Wow. Jadi banyak inovasinya ya Pak. Banyak inovasi. Jadi inovasi itu kadang-kadang saya pikirnya udah datang aja. Ya. Oh saya mesti begini, udah jadi nggak sepatok inovasi seperti buku udah. Jadi pada saat kita lakukan Karena beda-beda karakter orang. Nah, itu karena itu jadi harus inovasinya harus tek gitu kan. Jadi kita nggak perlu bikin macam-macam. Planning terlalu ini. Oke. Nggak perlu yang terlalu formal lah, nggak kena. Kalau buat saya ya, saya nggak lapangan dong. Susah kalau buat terlalu formal. Jadi kalau misalkan apa kebutuhan di lapangan ya udah itu berarti inovasinya gitu ya Pak. Oke. Dan dengan inovasi yang spotan-spotan ini Sobat Bangga yaitu tadi Bandeng KB Pri bisa memenangkan lomba tingkat provinsi juara pertama terbaik. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Kelompok KB yang pasar Indonesia. Oke. Dan sebelum kita tutup nih, aku pengen dengar dulu mungkin dari Pak Ferhat dulu. Boleh dong Pak dikasih harapan dan juga motivasi nih kepada laki-laki, bapak-bapak, pria-pria yang pengen ikut KB agar tidak takut lagi nih Pak. Mangga. Ya. Pak Ketua. Terima kasih. Jadi begini, kita tuh sebagai laki-laki harus berhari-hari menghargai seorang wanita, istri kita. Jangan hanya istri kita saja yang selalu pakai alat KB tapi membuat efeknya. Mari kita bapak-bapak bantu istri kita. Kalau kita lihat istri kita sakit terus kan juga kan nggak bisa kan seperti itu. Ya kita sebagai laki-laki harus namanya kita berumah tangga harus kita membela istri kita. Kita lah yang ber-KB. Nggak susah sebenarnya ber-KB itu. Apalagi dari kami telah dikatakan bahwa itu gratis. Manfaatnya kan bisa berdua ya Pak. Manfaatnya itu berdua juga. Jadi untuk manfaatnya itu untuk di keluarga juga. Paling nggak tidak mengeluarkan uang untuk istri kita untuk ber-KB. Ya, nah itu salah satu. Mahal juga lumayan. Pembatasan kelahiran kan. Pembatasan kelahiran. Kalau lahir anak banyak, kalau kita nggak punya duit, apa segala macam, anak kita terlantar, ada stunting, ada apa segala macam. Nah, banyak kemana-mana. Nah, itu mulailah sekarang loh, Bapak. Ayo, gabung dengan saya. Seprovinsi, ayo gabung dengan saya. Ikut KB Pria. Oke, luar biasa. Thank you Pak Ferhat. Boleh dari Bu Kabit. Ya, dari saya mungkin ayolah semua para lelaki, pria, mulailah ber-KB karena mungkin KB ini bukan tanggung jawab perempuan aja, laki-laki juga harus bertanggung jawab. Kita sama-sama dalam satu keluarga biar sejahtera, biar bahagia. Kenapa tidak gitu? Ber-KB lah laki-laki. Oke, luar biasa. Terima kasih Sobat Bangga. Dan tadi semoga saja obrolan kita bisa menjadi informasi, edukasi juga untuk teman-teman laki-laki. Sebentar, saya mau tanya. Apa tuh Pak Ferhat? Mas kapan belum kasih kopi? Tunggu saya anaknya dua lah. Merit dulu. Saya tungguin dong. Siap. Aduh, harus gitu dong Pak Ferhat ini. Sobat Bangga. Oke. Nanti ya. Jadi itu sekali lagi manfaatnya bukan cuman untuk pembatasan kelahiran aja, tapi itu tadi banyak manfaat dari segi kesehatannya juga dan tidak mempengaruhi gairah apapun gitu ya Pak Ferhat ya. Jadi masih sama aja kebiasaannya. Jadi gak usah khawatir juga nih untuk para pria-pria yang pengen ikut KB bisa langsung aja karena ada program khusus juga dari DPPKB Kabupaten Tangerang itu bisa gratis vasektominya. Oke, luar biasa, terima kasih dan semoga saja ini bisa menjadi informasi dan juga edukasi sekali lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga konten dari Bangga Podcast dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB Bangga. Bareng KB Pria, Semangat.